Sudah live? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Budi yang sudah hadir di sini. Itu kaosnya Sama-sama. agak sedikit menggoda saya tuh. Kaos Apa? biasa lah, harus Enggak, merah. kok ada tulisannya Alcatraznya tuh Pak Budi. Itu dia. Fugitive katanya. Oh, positif. Waduh. Jadi teringat filmnya Rock gitu ya. Iya, Tentang Escape from Alcatraz. Pak betul. Budi, saya sedikit pembukaan sedikit ya Pak Budi ya. Boleh, Nah, boleh Mas. memang kalau bicara masalah SDM ini kan nggak ada habisnya nih Pak Budi. Ya, Terutama bicara SDM di ranah UKM. UKM ini betul. kan membangun bisnis kan mulai dengan modal yang pas-pasan. Ya, Asal-muasalnya seperti itu. Nah, betul. biasanya kalau sudah pas-pasan pun juga ilmunya juga pas-pasan, pas merekrut ala kadar. Ya, Contohnya yang direkrut biasanya tetangga, mungkin kerabat yang juga bisa jadi tidak memenuhi mungkin persyaratan ya. Pada saat itu mungkin dilakukan hanya ala kadar. Kalau toh pun memenuhi persyaratan pada saat itu, nanti ada kendalanya di tengah-tengah, biasanya pas mau upgrade susah banget. Nah, saya ingin pencerahan dari Pak Budi. ya, UKM ini harusnya kalau berbicara masalah SDM itu langkah awalnya itu apa sih? Karena kalau begitu sudah sekali langkah nanti sudah salah, di tengah jalan kan ya kadang-kadang kita nggak enakan kalau mau memecat orangnya sudah loyal tapi di-upgrade nggak bisa. Nah ini bagaimana Pak Budi ya. solusi-solusi dari permasalahan UKM itu tentang manpower itu sendiri? Iya Mas Jaya. Pertama ya tentunya senang banget nih ketemu lagi sama Mas Jaya. Alhamdulillah. pengen pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak gitu ya tentang UMKM karena Ya, saya belajar banyak dari Mas Jaya nih 7-8 tahun yang lalu gitu. astagfirullah. Soalnya saya kan nggak mengenal UKM dulunya. Udah Jadi 7-8 tahun yang lalu Pak Budi ya kita ya? iya. Jadi Wow. kalau waktu saya masuk ke ranah UMKM ini saya kan masih babat alas lah istilahnya ya. Ya. Nah, jadi kalau nggak dibantu oleh Mas Jaya ya untuk memperkenalkan teman-teman UMKM mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ini kenal dengan banyak teman-teman semuanya gitu. Masya Allah, la quwata illa billah. Oke, jadi memang klasik ya Mas Jaya ya, klasik persoalan SDM dan banyak lagi untuk UMKM karena memang dari sisi keterbatasan baik soal mungkin pengetahuan gitu ya, dan juga soal pendanaan mungkin sehingga memang dituntut kreativitas dari UMKM itu sebetulnya ya Iya, untuk mencari jalan keluarnya. Tapi mungkin 10 tahun yang lalu waktu saya pensiun itu, sebelum saya terjun untuk membantu UMKM itu saya sempat melakukan sedikit penelitian lah. iya, Eee, jadi yang saya lihat itu ada 6 persoalan pokok sebetulnya UMKM ini gitu. Jadi modal itu tidaklah menjadi persoalan utama menurut saya gitu. Dan saya yakin Mas Jaya juga mengajarkan banyak ke teman-teman dengan iya, modal yang sangat minim pun atau mulai nol pun sebetulnya iya, bisa bisnis gitu. Tapi iya, persoalan yang paling utama itu adalah masalah kemampuan dan pengetahuan bisnisnya gitu ya. Nah, di dalam pengetahuan bisnis ini termasuk di situ harusnya juga ada pengetahuan soal bagaimana kita membangun tim kita, membangun SDM kita walaupun dalam kondisi yang masih kecil gitu ya. Nah, iya, yang kedua persoalan yang saya lihat itu memang masalah pemasaran gitu ya. Lalu yang ketiga baru mungkin modal, yang keempat masalah penggunaan teknologi, yang kelima biasanya masalah administrasi ya, administrasi keuangan gitu ya, administrasi legalitas. Nah, terakhir soal networking dan kolaborasi. Nah, kalau kita bicara mengenai SDM, sebetulnya lebih banyak soal bagaimana secara kreatif dan inovatif kita mencari jalan untuk membangun SDM itu sendiri.
Sebab yang paling sering saya lihat teman-teman ini bukan soal kemampuan mereka, karena banyak sekali yang saya temui misalnya ya, teman-teman yang mungkin punya kemampuan yang lumayan bagus gitu ya, malahan ada yang sarjana begitu ya, punya kapasitas yang mungkin nggak perlu mereka bayar tinggi-tinggi gitu ya. Tapi kita sudah mulai membangun fondasi dasar yang bisa kita menjadikan itu semacam apa namanya embrionya kita untuk membangun SDM yang lebih baik. Cuman kan kecenderungannya teman-teman kan yang paling gampang nih misalnya ya, saya juga pengalaman dulu begitu juga kadang-kadang kayak kita sendirian nih, lalu butuh pembantu. Nah tinggal kebetulan ada tetangga rumah yang lagi nganggur misalnya, atau pas pas lagi ada orang lewat tanya dia ada kerjaan nggak, kalau nggak ada ya ikut saya mau nggak gitu ya. Jadi tanpa ada proses. Jadi kalau bagi saya sih minimal paham dulu proses bagaimana sebetulnya kita membangun tim yang baik. Nah yang pertama tentunya kita harus tahu dulu apa yang harus dikerjakan oleh orang itu. Itu yang pertama kan gitu ya. Jadi memahami apa yang akan kita berikan tugasnya ke orang itu sangat penting. Baru setelah itu kita mencari orang yang cocok untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, jadi itu satu. Sebab kadang-kadang ada dua kemungkinan. Kita berharap orang misalnya menjadi kasirnya kita. Tapi karena yang kebetulan yang nganggur tetangga kita itu, nah cuman dia mungkin nggak teliti, mungkin dia nggak suka berhitung gitu. Cuman karena dia yang ada, ya udah kita rekrut aja gitu, masuk jadi kasir kita. Nah akhirnya ya keuangan kita berantakan misalnya ya, mereka nggak detail dan segala macam. Jadi tidak memahami dulu tugas yang harusnya diberikan ke orang yang kita mau pekerjakan itu. Nah kalau kita sudah tahu, itu padahal itu simple saja sih. Misalnya kalau kita butuh kasir misalnya, minimal kan kita tahu tuh apa sih kasir nih, pertama harus teliti kan gitu ya. Yang kedua matematiknya minimal nggak nol lah gitu ya. Kali, kurang, tambah, ya bagi, itu harus paham lah misalnya ya. Kemudian mungkin orangnya jujur. Jadi tinggal tulis aja sih, sesimpel itu gitu untuk teman-teman UMKM. Nggak perlu canggih-canggih seperti perusahaan-perusahaan besar itu. Yang sesimpel itu dulu gitu. Nah, once kita tuliskan itu keperluan kita, baru kita cari orang yang cocok dengan itu. Nah, banyak teman-teman kan ngeluh kan gini, ya tapi Pak Budi orang yang cocok begitu kan mungkin nggak semurah kalau orang yang nganggur ini gitu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang kita cari gitu ya? Apakah kita hanya sekedar mencari murahnya saja gitu ya? Tapi akhirnya berantakan nantinya, atau kita mencari jalan, mencari orang yang mungkin tepat untuk posisi itu, walaupun mungkin ada pengorbanan sedikit yang harus kita berikan. Nah, caranya kita misalnya menggaji orang kan tidak melulu harus uang saja kalau menurut saya sih. Banyak sekali malahan saya temui teman-teman yang mungkin sarjana, kebetulan dia lagi mungkin belum dapat kerjaan. Tapi minimal dia pengen dapat pengalaman misalnya. Nah, kenapa enggak ajak mereka misalnya bekerja kita, minimal dia dapat pengalaman, jadi take and give-nya ada gitu ya. Nah, tapi kita mendapatkan orang yang kelasnya lebih baik daripada hanya sekedar orang yang nganggur, mungkin kelasnya mungkin anak SD atau SMP gitu. Itu contohnya lagi gitu ya. Jadi memahami apa pekerjaan orang, mencari orang yang lebih tepat, itu satu. Nah, yang kedua kesalahan yang paling sering saya temui itu, kita mencari orang itu hanya untuk pekerjaan pada saat itu. Nah, itu contohnya apa sih kan gitu. Contohnya misalnya gini, katakanlah kita perlu misalnya kasir tadi itu. Nah, kita pertama tentunya mencari orang yang bisa mengerjakan pekerjaan kasirnya itu untuk pekerjaan saat itu. Tapi harusnya kita mencari orang yang punya kemampuan untuk naik kelas nantinya. Jadi istilahnya itu kalau untuk kasir itu nilai orang itu 100, untuk jabatan di atas kasir itu mungkin 150, maka yang harusnya sebaiknya kita cari orang yang punya kemampuan 150, walaupun dia dipekerjakan di pekerjaan yang 100 tadi yang di bawahnya.
Karena once kita membutuhkan dia untuk naik kelas, kita didik dia bisa dipromosikan gitu. Nah, sehingga nantinya tadi itu kata Mas Jaya tadi itu, kalau dia misalnya jadi kasir aja kemampuannya tidak punya kemampuan dan potensi untuk dikembangkan ke atasnya, bisa-bisa jadi 20 tahun dia jadi kasir kan gitu. Iya, iya. Nah, kalau pengalaman saya sih, orang 3-4 tahun bekerja di satu tempat yang sama, itu biasanya kurvanya itu sudah mulai menurun tuh motivasinya, passion-nya. Padahal dia mampu, tetapi karena mungkin sudah boring, sudah bosan, pekerjaannya itu-itu aja, sehingga menurun performanya gitu. Nah, itulah gunanya kita sebetulnya merotasi orang gitu ya, walaupun pekerjaannya cuman 2-3 orang gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya bilang tadi itu, perlukah kita punya dana yang besar untuk merekrut orang? Enggak sama sekali menurut saya. Tapi memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang kita pahami tepat dan punya potensial minimal ke atasnya, ya walaupun nggak jauh-jauh amat ya, itu jauh lebih penting dan biasanya harganya orang itu juga tidak terlalu mahal kalau menurut saya. Kecuali kalau kita mengambil orang-orang yang sangat-sangat berpengalaman, itu menjadi beda, Mas. Ya. Pak Budi, ini tadi menarik ya, yang 3-4 tahun di tempat yang sama itu turun performanya. Nah, itu apakah nanti baiknya dia di job posting kan? Apakah dia itu diberi semacam kayak challenge dengan sebelumnya mungkin kita tambahin semacam kayak ada refreshment training begitu Pak Budi? Baiknya Ya, mana? betul sekali. Betul, Mas. Jadi kalau misalnya kan gini, kadang-kadang ada kondisi perusahaan kita di mana tidak memungkinkan kita mau promosi dia. Ya. Karena memang tidak ada posisi di atas itu. Nah, supaya dia tidak boring, tidak bosan di pekerjaan itu, ada istilahnya di dalam ilmu SDM itu namanya job enrichment namanya. Memperkaya pekerjaan itu. Jadi contohnya tadi itu, kasir tadi itu misalnya ya. Jadi kasir itu awalnya mungkin dia hanya kasir saja. Nah, tapi kemudian setelah 3-4 tahun kita mulai tahu bahwa mungkin orang ini sudah mulai bosan juga kalau itu aja terus yang dikerjakan. Dan kebetulan dia juga mungkin punya potensi untuk bisa kita kembangkan. Tapi nggak ada nih posisi yang bisa kita promosikan dia misalnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita perlebar pekerjaannya itu. Kita tambah. Jadi itu start pertamanya bagi saya adalah, misalnya tadi kasir, lalu kita tambah sedikit pekerjaannya, misalnya kasir plus misalnya customer service. Misalnya. Jadi pas dia misalnya orang lagi nggak ada, tapi dia mengerjakan pekerjaan customer service. Jadi istilahnya itu memperlebar, enrich, memperkaya pekerjaannya sekarang. Jadi istilahnya itu kasir plus gitu jadinya gitu. Nah, tentunya, ya Mas? Ya, lanjut Pak. Nah, tentunya kadang-kadang ada masalah juga nih. Ya, Nah, kalau orang ditambah pekerjaannya, nah banyak juga orang yang bermental karyawan tok gitu ya. Iya, iya. Itu merasa, loh, saya ditambah kerja tapi nggak tambah gaji. Iya, iya, iya. Nah, jadi perlu juga kita mengajarkan ke teman-teman ini, tim kita itu entah 2 orang, 3 orang itu bahwa sebetulnya selain dari gaji, mereka itu kita berikan pengembangan. Kita berikan training kata Mas Jaya tadi itu, refreshment Iya. supaya mendapatkan ilmu baru dan itu ada harganya gitu. Nah, ada harganya untuk masa depannya dia. Jadi walaupun tidak ditambah gajinya, harusnya dia mengapresiasi itu karena Anda sebagai pemilik perusahaan gitu ya atau bisnis itu sebetulnya pengen mengembangkan dia. Once ada posisi yang siap untuk orang ini naik, nah dia sudah siap gitu. Nah, itulah yang kita jual, bukan melulu nambah pekerjaan harus nambah uang gitu. Ya, Pak Budi, kalau dari pengalaman Pak Budi sendiri kan sudah di beberapa perusahaan multinasional ya. Ya. Itu kalau boleh tahu, ini kan sekarang kita bicara masalah tidak idealnya di tempatnya UKM. Nah, Ya. kalau idealnya sendiri, anggap aja tidak UKM lah Pak Budi. Ya. Tahapan-tahapan dari yang dari model yang pernah Pak Budi lihat itu ya di tempat multinasional company itu.
itu tahapan-tahapannya itu apa Pak Budi di HR lah misalkan ya. Yang Ya, pertama kan mungkin masalah rekrutmen, kemudian habis itu apa, kemudian apa, dan ya, seperti training itu dilakukan, eee, baiknya itu atau idealnya berapa kali dalam ya, setahun, apa saja yang di-training untuk sejak dari awal sampai nanti level-level kemudian. ya. Jadi memang kalau dilihat proses ya, kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, dan tempat-tempat saya bekerja lama itu ada tiga pilar yang kalau kita lihat dari sebuah sistem organisasi gitu ya. Ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada namanya output gitu ya. Jadi sebuah organisasi itu kan sebetulnya adalah kumpulan dari orang-orang yang ingin mencapai suatu tujuan bersama. Jadi bisnis itu kan sebetulnya sebuah organisasi. Ya, Karena dia kumpulan orang-orang, bukan mesin-mesin mmm, atau uang-uang gitu. Nah, ya, input dari organisasi itu adalah manusia. ya, Nah, manusia itu kalau inputnya manusia, manusia itu masuk di proses itu. Di mmm, proses itulah pengembangan namanya, pengembangan, training, motivasi, sehingga orang tadi, input orang tadi itu yang masuk, kemudian diproses, menghasilkan output dan performa yang bagus. Itu harapan kita. Nah, di awalnya, di inputnya itu, waktu dia masuk itu, kalau prosesnya kami dulu ya, tentunya salah satu yang paling awal kami sebelum menentukan kita butuh orang atau tidak, kita harus tahu dulu struktur organisasi apa yang kita butuhkan gitu. ya, Nah, jadi kalau di UMKM mungkin kita di awal-awal nggak butuh banyak banget, jadi mungkin perlunya mungkin 3-4 orang, tapi harus jelas nih 3-4 orang ini pekerjaannya apa, jangan jangan sampai tumpang tindih loh. ya, Karena pada prinsipnya semua bisnis itu dulu awalnya satu kan gitu ya. Mungkin awalnya satu, kemudian karena berkembang nggak cukup satu orang itu mengerjakan pekerjaan yang besar, lalu dibelah dua itu pekerjaan itu. iya, Nah, iya, satu dibagi ke satu orang, satu lagi dibagi satu orang lagi. Nah, begitu besar lagi dipecah lagi. Itu sebetulnya kan strukturalisasi itu sebetulnya adalah bagaimana kita membagi tugas. Nah, tapi saking banyaknya tugas itu setelah itu, dibagi tugas itu dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang mirip-mirip. Jadi, iya, oh pekerjaan-pekerjaan keuangan dijadikan satu kelompok. Oh pekerjaan-pekerjaan penjualan dan marketing dijadikan satu kelompok. Oh pekerjaan produksi dijadikan satu kelompok. Nah disitulah keluar yang namanya departemen atau mmm, divisi gitu ya. Jadi intinya adalah pada sebelum kita merekrut, kita harus dulu paham dulu kita butuh apa gitu. Nah, kebanyakan teman-teman ini kan butuh apanya belum tahu, iya, tapi dia sudah rekrut orang gitu. iya, 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 Nah, nanti teori cocok logi kan, dicocok-cokkan orang itu dengan pekerjaan yang kita punya gitu. iya, 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 Nah, itu step pertama gitu ya. Jadi mmm, apa artinya? Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sebelum merekrut orang harus tahu dulu organisasi seperti apa, kemudian pekerjaan apa yang dibutuhkan tadi itu. Nah, kalau iya, di multinasional itu namanya job description kan gitu ya. iya, job Jadi desk ya, deskripsi, job mmm, desk-nya. Jadi job mmm, desk-nya ada dulu dari pekerjaan di sebuah struktur organisasi itu. Nah, kemudian setelah itu baru dicari profil orang yang bisa mengisi job desk itu. Nah, ditentukan dulu gitu. Jadi belum dicari lagi orangnya tuh. mmm, Jadi step pertama job desk-nya harus ada. Nah, kemudian step kedua adalah menentukan profil orang yang cocok bisa mengerjakan job desk itu. Belum iya, merekrut nih. Jadi misalnya untuk mengerjakan pekerjaan kasir ya, job desk-nya A, B, C, D misalnya. Nah, untuk mengerjakan A, B, C, D itu membutuhkan orang apa? Oh, harus sarjana misalnya atau minimal D3 misalnya. Harus paham matematik, harus detail. Nah, itu ditentukan dulu profilnya. iya. Nah, kalau udah dapat profil itu baru dicari orang yang cocok dengan profil itu. Nah, itu stepnya, 3 step awalnya itu biasanya. Nah, Pak Budi kalau, bicara masalah, training tadi Pak Budi, Ya, kelanjutannya. Nah, apa saja sih sebetulnya kalau orang fresh, katakanlah fresh graduate lah ya kita terima itu, apa yang harus training-training paling basic pokok yang harus diberikan kepada mereka? ya. Dari pengalaman Pak Budi? Jadi yang paling awal yang selalu saya sampaikan ke teman-teman UMKM ya, sebelum kita cerita training yang lebih spesifik gitu ya. Ya, Setiap orang masuk itu
wajib menurut saya semuanya itu kita buatkan program yang namanya induction atau orientasi. Jadi misalnya istilahnya itu, misalnya orang masuk itu, banyak teman-teman ini kalau saya lihat misalnya gitu, oh saya butuh kasir. Lalu tiba-tiba dia cari orang, besok langsung masuk kasir, disuruh kerja langsung, nah tanpa ada orientasi, tanpa ada induction, istilahnya itu pengenalan gitu. Orang baru masuk Ya, kan harus dikenalkan. ya, ya, Jadi kalau saya itu step pertama, itu termasuk sebetulnya training di awal-awalnya. Nah ya, isinya apa aja sih orientasi itu? Misalnya, isinya adalah sebelum dia jadi kasir, berikan waktu misalnya 1-2 hari untuk mengenalkan perusahaan kita ke dia dulu. Jadi misalnya kita ceritakan visi kita maunya apa sih, kan itu ya. Anda masuk perusahaan saya ya, walaupun kita masih kecil, mimpi saya pengen perusahaan saya seperti ini nantinya. Saya pengen melakukan ini nantinya, bisnis kita ini. Lalu pengenalan produk misalnya. Ya. Jadi dimanapun pekerjaan orang itu, mau sopir kayak dia, mau misalnya office boy, apakah akuntan, orang HR, orang produksi, di awal-awal tuh harus kenal dulu perusahaan iya, ini arahnya mau kemana, nilai-nilai dan budaya apa yang pengennya kita bawa itu untuk perusahaannya, kemudian produk-produknya apa saja yang dia jual, apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan. Kemudian sekaligus memperkenalkan juga tentunya kalau ada tim kita yang sudah ada, ya kita kenalkan ke tim kita. Bahwasanya ada orang baru, ini bagian A, ini bagian B. Lalu mungkin ada aturan-aturan yang harus kita sampaikan. Jadi itu orientasi namanya. ya, ya. Nah itu saja boleh dikatakan 80% saya temui teman-teman UMKM tidak punya gitu. Iya, iya, Padahal betul. simpel aja kan. Iya, iya. Nggak ada perlu uang untuk membuat itu gitu. Iya, betul, betul. Nah, kalau orang itu sudah masuk, jadi katakanlah graduate trainee tadi itu, ya. Kalau graduate trainee kita buat, ya, kita harus paham juga graduate trainee ini nantinya kita mau taruh di mana nih. Jadi biasanya kalau saya graduate trainee saya dulu itu biasanya itu ada istilahnya itu training mereka yang umum. Nah, umum itu seperti tadi itu orientasi, pengenalan produk, pengenalan perusahaan. Nah, mereka biasanya kita latih menjadi generalis dulu, mengenal sales, mengenal marketing mungkin, mengenal produksi dan segala macamnya. Nah, itu biasanya kalau saya lakukan itu secara umum itu kita buatkan seperti itu. Nah, mungkin saya nggak tahu tergantung seberapa besar perusahaannya. Kalau saya dulu itu membuat manajemen trainee atau graduate trainee itu biasanya 6 sampai 1 tahun gitu ya. Nah, tergantung 6 sampai 1 tahun gitu. Oh, itu maksudnya jenjang karirnya dia gitu ya? Mereka jadi masih menjadi graduate trainee gitu, belum menjadi karyawan tetap gitu. Iya, 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 iya. Ya, karena kita tahu kan sarjana-sarjana itu sebetulnya belum siap kerja gitu. Iya, betul, betul. Jadi kebanyakan teori mereka, jadi begitu sampai kerja bingung Betul. mereka. Bicara masalah kebanyakan teori Pak Budi, ini Ya, agak sih menarik. Kemarin tuh pas kita kan kepengen scale up ya ini yang sekarang kan Yuk Bisnis sebetulnya pandemi ada baiknya juga. Ya alhamdulillah di Yuk Bisnis ini kan sudah mulai ya, naik lah begitu growth lah Pak Budi. Dan kita betul. membutuhkan programmer baru kan. Ya, Itu jadi suatu masalah pada saat kita mencari maaf Pak Budi. Kemudian yang kita temuin itu justru yang graduate itu tidak skillful Pak Budi. Terus ada penawaran dari suatu perusahaan untuk memberikan training betul. tidak harus kepada seorang programmer. Ya, Jadi yang nggak punya basic skill programming sama sekali, itu siapapun yang beneran mau 2 bulan bisa mahir dengan satu bahasa. ya, Nah, ibaratnya ya Pak Budi, orang kerja di pariwisata, ya, tidak siap kerja di perhotelan, ya, atau sekarang ikutin training 2 bulan, magang di perhotelan langsung bisa siap kerja. Nah, ya. ini bagaimana fenomena ini Pak Budi?
Ataukah It orang sekarang masih perlu kuliah lagi atau enggak gitu? Atau kita masih kualifikasinya perlu nyari, eee, apa ya, graduate atau gimana? Seperti itu. Iya, jadi memang tergantung juga sekolahnya sih ya. Ya. Saya tidak mengatakan sekolah itu sama semuanya, tapi pada umumnya walaupun dia sekolah misalnya di Harvard kayak di Stanford kayak di UI atau di STIE mana gitu ya. Sebetulnya dari sisi, kesiapan mereka bekerja itu, eee, mirip sih. Jadi tidak semuanya siap, tapi mungkin levelnya berbeda-beda ya, levelnya Ya. berbeda-beda. Nah, jadi yang dikatakan Mas Jaya tadi itu, karena kalau kita membutuhkan skills ya, Mmm. maka sebaiknya nggak perlu kuliah gitu. Jadi cukup, ikut aja misalnya training 2, 3 bulan, 4 bulan, selesai sudah gitu. Tapi yang kita harapkan dari orang-orang fresh graduate atau orang-orang yang tamat sarjana ini, itu Mmm. adalah potensialnya di atas dari skills-nya. Jadi artinya mungkin orang level tertentu, mungkin dia bisa belajar skills, tapi tidak punya wawasan yang cukup luas dan framework dan logical thinking yang diperlukan mungkin untuk mereka berkembang lebih ke atas nantinya. Jadi kelebihannya orang yang Iya, iya. mungkin kuliah itu lebih ke sananya. Tapi kalau di ujung-ujungnya di awal-awal, saya Iya, iya. jamin misalnya ya, ambil S3, ambil Iya. S2, ambil S1, ambil D3, suruh masuk di pekerjaan yang sama ya, Ah, pada saat D3 yang yang jago. sama, tidak jauh-jauh beda. Iya, iya. Paham, paham. STM mungkin Nah, lebih jago. cuman betul, cuman nanti setelah 10 tahun baru kelihatan Iya. nih siapa yang bisa lebih maju, siapa yang bisa Iya. lebih ke atas gitu. Nah, ini saya temuin Pak Budi, eee, ada orang-orang yang orang itu loyal, kerjanya Hmm, bagus, yaitu setelah ya, dia mungkin, eee, 3, 4 tahun, sebenarnya tetap bagus kerjanya, di bidang ya, itu. ya, Nah, terus tapi pas kita mau upgrade, kan kita kadang-kadang nih mikirnya, "Wah, ini orang baik nih, orang ini rajin nih." Kita mau ya, upgrade dia, dia nggak mau Pak Budi, itu bagaimana sih? Apa kita tetap diamkan saja atau bagaimana? Atau bahkan ya. mungkin kalau perusahaan tetap harus misalnya perusahaan sudah harus berubah dan dia masih juga, "Segini aja kenapa sih kok harus, apa, nambah begini, begitu." Nah, itu bagaimana Pak Budi? Ya, Padahal ada dia loyal. 2. Betul. Heeh, Sering kita temui ya, saya sering banget tuh ketemu seperti orang seperti itu gitu. Ada 2 tipe yang menurut saya sering ketemu. Satu orang, yang memang kemampuannya sudah sudah maksimum di iya, pekerjaan tersebut gitu ya. Tapi dia punya kemauan untuk belajar. iya, Jadi misalnya walaupun dia sudah belajar, kita training dan segala macam, ternyata memang tidak mampu lagi. Jadi artinya memang kapasitasnya sudah nggak ada. Cuman di pekerjaan tersebut dia bagus banget gitu. Nah, kalau dia punya attitude yang bagus, tetap dia mau belajar walaupun kapasitasnya sudah tidak ada, tapi dia mengerjakan pekerjaan yang dikasih itu tetap bagus. Itu iya, orang yang saya bilang adalah orang-orang intinya kita sebetulnya. Kenapa? Karena piramida dari sebuah organisasi itu tetap ada tuh, kan nggak mungkin semua orang jadi manajer, nggak iya, iya, bisa juga semua orang jadi CEO gitu. iya, Nah, kita perlu mempertahankan orang-orang yang inilah yang istilahnya saya itu prajurit-prajurit kita, kan nggak semuanya jenderal toh, iya, iya. tapi kopral yang bagus-bagus semua gitu. Iya, iya, iya. Nah, cuman persoalannya adalah bagaimana kita memotivasi kopral-kopral ini ya, Mhm, karena dia tidak bisa lagi naik ya, dan terus nah itulah caranya tadi itu, caranya mungkin satu dirotasi misalnya ya. Jadi level pekerjaannya itu nggak berbeda jauh, tetapi mungkin pekerjaannya agak berbeda. Jadi tadi itu misalnya ya, katakanlah jadi dari kasir kemudian, masuk menjadi katakanlah customer service misalnya, mungkin levelnya mirip-mirip. Dia tidak menjadi manajernya tetapi levelnya, itu yang namanya mutasi, yang satu level gitu. Yang kedua yang tadi kita cerita, kita bisa kembangkan pekerjaan itu, kita tambah sedikit supaya mereka tidak bosan hanya mengerjakan pekerjaan itu. Hanya 2 itu yang bisa kita lakukan, tadi job enrichment, kita perlebar, atau kita rotasi mereka supaya tidak membosankan. Nah biasanya
rotasi itu mungkin 3-4 tahun lah ya. Nah, kalau 3-4 tahun gitu ya, kita rotasi, misalnya dia umur sekarang 30 lah misalnya, sudah 30. Mungkin dia pensiun umur 55 misalnya, berarti ada 25 tahun lagi dia. Nah, berarti mungkin 4 kali rotasi dia sudah pensiun kan itu. Ya. Nah, itu salah satu caranya juga, tapi dia tetap mungkin di situ aja dan itu ada. Nah, tipe yang kedua, yang kata Mas Jaya tadi itu, dia sudah kapasitasnya sudah nggak mampu lagi, tapi kemudian dia juga nggak mau belajar, nggak mau juga berubah kan gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau sudah sikap dan attitude, biasanya kalau saya sih, mungkin saya coba juga dikembangkan, diberikan pengertian, melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang negatif dan dia tidak perform lagi, memang kita harus ambil tindakan sih menurut saya. Nah, Ya. tindakan itu macam-macam sebetulnya tadi itu ya. Kalau memang sebetulnya sikap itu menjadi negatif banget, kalau saya ya secara pribadi ya preferensi saya adalah kalau kita sekapal itu tidak lagi satu visi, Ya. tidak lagi cocok lagi, menurut saya nggak perlu di kapal yang sama lagi gitu. Ya. Ya. Baik, Pak Budi, ini saya masih ada pertanyaan lain, cuman ini teman-teman, saya mau nyapa teman-teman, kita selingi dengan pertanyaan dari kawan-kawan ya, boleh Pak Ya, Budi ya? boleh Nah, boleh. ini yang Ya. sudah masuk ada 2 ini, yang di atas satu, bawah dulu atau atas dulu, Nuri? Nah itu, coba ditampilkan Nuri. Ya. Nah ini dari Nurdin Baju ya berarti ya. Ya. Pak Budi izin bertanya, di perusahaan besar biasanya ada R&D, tapi kenapa karyawan tetap banyak keluhannya? R&D atau apa nih? Apakah R&D itu khusus untuk produk perusahaan tanpa mengadakan R&D pada karyawan? Oh iya, Oh, ini maksudnya R&D perusahaan bukan R&D di manusia gitu ya. iya Iya, iya. gimana jawabannya Pak Budi? Ya, kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu R&D itu research and development itu biasanya untuk produk ya, untuk marketing. Kalau yang berhubungan dengan orang biasanya human resources ya, SDM atau human capital namanya yang mengurus itu ya. Dan biasanya perusahaan besar pasti punya itu gitu. Ya, ya. Jadi tentunya perusahaan besar maupun perusahaan kecil, salah satu tugasnya perusahaan itu atau Anda sebagai owner juga, itu adalah istilahnya itu attract ya. Berarti attract itu menarik orang supaya mau masuk ke perusahaan kita. Kalau sudah di dalam, kemudian kita kembangkan dia, kita develop, jadi attract, develop, kemudian kita motivate dia. Jadi namanya attract, develop, motivate. Jadi supaya apa? Outputnya keluar gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana membuat perusahaan kita ini atraktif bagi orang yang bagus-bagus, yang cocok untuk kita. Kalau mereka sudah masuk, kita berikan mereka training, kita develop mereka, kemudian kita berikan motivasi. Nah, motivasi itu macam-macam. Bisa motivasinya remunerasi, uang, insentif. Bisa juga misalnya motivasi itu adalah memberikan dia tadi itu pengembangan pekerjaan yang menarik, tidak boring misalnya. Bisa juga memberikan lingkungan kerja yang baik, yang fun atau misalnya kita merasa seperti keluarga di situ, itu yang memotivasi. Sehingga orang-orang yang bagus kita bisa attract tadi, setelah kita kembangkan dan termotivasi, biasanya akan menghasilkan output yang optimum. Baik. Nah, ini ada pertanyaan sekarang dari saya Pak Budi. Ya. Pengembangannya tadi. Ini sekarang kan WFH ini kan akan mulai menjadi WFO nih. Balik Ya. lagi kan. Itu kira-kira akan berdampak nggak Pak Budi? Dari yang sudah terbiasa di rumah menjadi yang sekarang suruh ke office aja udah mulai remote aja deh, remote aja gitu kan. Gimana tuh Pak Budi? Iya, jadi ada 2 kubu sih saya lihat di dunia Mhm, ini ya. mhm, Ada kubu yang merasa bahwa work from office itu mhm, tetap lebih efektif dan lebih produktif. Ada mhm, juga yang mengatakan tidak. Nah, kalau saya sih melihatnya
ke depannya bukan hanya karena pandemi ini, tapi karena Ya, teknologi dan segala macamnya, tren ini akan meningkat menurut saya. ya, Sehingga kalau kita pemilik perusahaan, ya apakah UMKM dan segala macam, harusnya kita memanfaatkan situasi ini untuk membuat orang lebih atraktif. Jadi kadang-kadang kan gini, saya dulu ingat sekali waktu saya masih bekerja di perusahaan-perusahaan besar tersebut, sulit sekali saya mendapatkan wanita yang bagus ya untuk bekerja di perusahaan. ya, Ada sih, cuman mungkin nggak dari sisi statistiknya bukan 50-50. Padahal kan kalau kita lihat penduduk kita itu kan 50-50 ya, wanita ya, dan prianya. Jadi harusnya kombinasinya kan begitu. Nah, kenapa begitu? Karena banyak sekali wanita-wanita yang juga bagus-bagus. Itu akhirnya cenderung pengennya mungkin dengan keluarga, pengen ya, lebih ya, banyak dengan anak dan sebagainya. Padahal sayang toh, mereka ya, punya potensi. Nah, padahal dia juga tidak 100% di rumah itu melakukan pekerjaan rumah saja. Sebetulnya dia punya spare time sebetulnya. ya, Jadi ke depannya menurut saya adalah siapa yang bisa mengantisipasi dan melihat uh, peran wanita yang di rumah tangga itu sendiri sebetulnya bisa lebih produktif di luar dari soal menjaga anaknya, mungkin soal rumah tangganya, itu malahan menjadi apa namanya itu sumber tenaga kerja yang produktif, kemudian juga mungkin potensial banget, tapi mungkin dengan biaya yang tidak terlalu mahal juga karena mereka ya, ya. mungkin mau mengorbankan sedikit gitu ya gajinya itu asal mereka masih bisa dengan keluarganya, tapi mereka masih bisa produktif. Betul, betul, betul. Jadi tren ini harus ditangkap kalau menurut saya sih. Jadi nggak bisa juga kita balik lagi 100%, saya nggak yakin bisa gitu. Iya, betul sih. Ya kayak sekarang yang perilaku belanja yang sudah terlanjur online pun juga mau dibuat offline full juga susah juga ya. Iya, Ini ya, walaupun yang offline tetap akan ada, iya, iya, iya. tapi kalau nggak dikombinasikan kita kehilangan istilahnya kita kehilangan bus yang sudah melaju duluan ya. Ya, paham Pak Gitu. Budi. Nah, tadi ada pertanyaan kedua dari Henry Chan, coba Nuri ke atas. Ini Henry Chan di Surabaya nih, dia bisnisnya itu kan kontraktoran nih. Nah, Ya, bagaimana mengajak berbagai divisi untuk mencapai misi dan visi kita tanpa ada rasa sombong atau merasa gua paling penting di masing-masing divisi? ya, bagaimana mengajak berbagai divisi untuk mencapai misi dan visi kita tanpa ada merasa oke. Jadi ini memang penting banget ya untuk kita, kalau istilahnya kami dulu di perusahaan-perusahaan besar itu bekerja dengan silo namanya. Silo itu berarti kotak-kotak tersendiri gitu. Ya, ya, Karena itulah kelemahannya kalau kita membagi tugas, lalu kita kelompokkan tugas itu berdasarkan misalnya keuangan, marketing ya. Secara natural dia membuat sebuah kelompok-kelompok tersendiri. ya, Nah, biasanya kalau udah keluar kelompok-kelompok sendiri, nah apalagi kalau dia punya objektif masing-masing yang tidak sinkron, maka cenderung mereka akan mencoba mempertahankan egonya masing-masing kan. Nah, ya, ya, disitulah perannya owner atau CEO atau direksinya untuk membangun kebersamaan itu. Caranya bagaimana? Ya itu awal-awalnya. Awalnya adalah paham nggak tim itu bahwa ada visi yang sama yang kita tuju bersama. Itu harus tahu dulu. Karena seperti saya bilang tadi itu, kalau secara teori yang namanya organisasi itu kan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama, bukan kumpulan orang yang tidak mempunyai tujuan bersama. Kalau ya, kumpulan orang-orang tidak mempunyai tujuan, itu namanya gerombolan yang lagi ngumpul di pinggir jalan, ya, nggak ya, jelas ya. tujuannya apa. Nah, jadi artinya apa? Divisi-divisi itu harus paham ada tujuan bersama. Nah, cuman untuk mencapai tujuan bersama itu kita membagi-bagi kerjaan nih. Ya. Nah, jadi masing-masing diberi. Nah, itu pemahaman itu harus ada di dasarnya. Itulah makanya tadi ingat nggak saya cerita soal orang yang masuk siapapun dia di awal-awal Ya, itu harus diberikan orientasi. ya, Orientasi soal visi bersamanya itu apa, kita mau bagaimana, budaya apa yang mau kita bawa ke sini, nilai-nilai apa yang kita mau
camkan di sini. Tapi kalau misalnya satu departemen nilainya berbeda dengan satu departemen yang lain, satu departemen misalnya nilainya adalah kecepatan misalnya. Pokoknya layani secepat mungkin. Yang satu lagi nilainya adalah pokoknya kualitas. Mau lama nggak ada masalah gitu. Nah, kalau udah begitu, satu pengen cepat, satu kualitas tapi lambat nggak ada masalah, itu pasti berantem itu. Iya, Ya, iya. saya ingat sekali kalau di perusahaan-perusahaan besar itu tetap ada Mas Jaya. Jadi artinya jangankan kita UMKM ya, perusahaan yang besar yang sudah punya nama lah ya. Artinya saya akan bekerja di brand-brand terbesar di dunia lah ya, saya bekerja ya. Iya. Itu saja ya. Yang sudah besar begitu aja yang katanya sudah hebat lah segala macam. Itu berantem terus itu yang namanya departemen. Jadi kalau artinya kalau CEO-nya nggak bisa mengontrol itu sudah natural. Misalnya contoh gini, orang produksi dijamin pasti selalu berantem dengan orang penjualan. Iya, iya. Karena orang produksi misalnya, dia kalau bisa produksi itu satu produk aja 24 jam biar efisien, efektif dia. Iya, iya. Orang sales apa yang dimaui oleh konsumen kalau bisa dibuat walaupun satu biji gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu aja udah berbeda pandangan toh. Cara melihatnya gitu beda. Orang sales pengennya konsumen kita harus dilayani walaupun dia minta produksinya satu biji aja ya produksi. Tapi orang produksi wah nggak efisien. Saya kalau mau efisien satu aja produknya. Tapi bisa mesin saya dipakai 100% gitu. Nah, itulah tugasnya kita sebagai pemilik atau CEO itu yang mengkoordinasikan itu, mengarahkan mereka kembali bahwa tujuan kita satu loh. Nah, bagaimana ini memajukan sehingga nantinya harusnya kan orang sales itu kompromi gitu ya, nggak bisa juga semua permintaan konsumen dipenuhi. Tapi orang produksi juga nggak bisa hanya satu aja produk yang dibuat gitu ya. Iya, Nah, iya. di mana maksimumnya itu di antara kedua balancingnya itu, nah disitulah artinya leadership dan kita diuji sebagai owner maupun nantinya sebagai CEO-nya gitu. Saya jadi ingat satu cerita Pak Budi. Iya. Pada ini kan tentang cerita tentang rapat organ tubuh. Iya. Tahu Pak Budi ya? Iya, ceritain dong, aku nggak ingat lagi tuh. Jadi kan pada saat suatu ada rapat organ tubuh tuh kan, ini kan ibaratnya kan kayak organisasi-organisasi di dalam perusahaan kita kan seperti kayak organ tubuh. Nah, Ya. suatu saat mereka tuh mengklaim bahwa masing-masing ini adalah yang paling penting dalam organisasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut ya. Nah, terus kemudian yang paling sombong itu otak kan begitu kan. Dia mengatakan bahwa jika tidak ada aku, ya makanya kamu tidak akan punya arah nantinya kemana. Ya. Nah, terus kemudian jantung mengatakan begini, kamu sombong banget kamu otak ya. Kalau kamu nggak ada jantung, bagaimana kamu bisa berpikir dengan tenang kan begitu kan atau berpikir dengan cerdas gitu loh. Nggak ada jantung, nggak bisa berpikir kamu. Nah, terus juga terjadi keributan hati, bagaimana dengan hati, dengan lambung, paru-paru itu juga saling bertikai. Singkat cerita, pada saat mereka bertikai untuk memperebutkan siapa yang pantas memimpin atau yang terpenting, itu ada satu organ tubuh yang keluar. Dia keluar. Nah, begitu si organ tubuh ini keluar, nggak berapa lama, 1 jam kemudian mulai mata berkunang-kunang. Terus, nah habis mata berkunang-kunang, keringat dingin keluar. Jantung berdebar-debar, pikiran jadi pusing, keliyeng. Mulai nggak bisa mikir nih. Nah, terus organ tubuh itu disuruh masuk lagi, sudah, suruh masuk dia, suruh dia jadi pemimpin. Dan si organ tubuh itu bernama asshole. Iya. Karena nggak bisa kentut ya, jadi akhirnya matanya berkunang-kunang, keringetan dan seterusnya. Akhirnya Nggak ada lubang yang bisa dubur atau keluar ya. asshole, ya asshole menjadi pemimpin akhirnya. Jadi meskipun ya yang paling bawah kelihatan yang kayak nggak dibutuhkan, itu kan semua jadi satu kesatuan ya Pak Budi ya. Betul. Nah di situ Iya. challenge-nya kita sebetulnya, challenge-nya kita terutama jadi kalau kita lihat perusahaan besar saja punya tantangan yang berat seperti itu. Nah kita sebagai UMKM mungkin akan merasakan juga tantangan itu nantinya gitu, terutama pada saat kita berkembang nantinya. Siap Pak Budi. Ada pertanyaan lagi nih, Imam Ghazali, coba Nuri. Saya ada sales yang nggak achieve dan rencana akan dimutasi ke sales tertentu yang lebih gampang jualannya. Cuman khawatirnya nggak achieve lagi
dan nggak begitu perform. Baiknya bagaimana Pak? Cut atau cut sekalian atau gimana? Ya, ya. Jadi kalau pengalaman saya adalah saya selalu memakai kacamata positif gitu ya. Jadi kalau orang tidak mencapai suatu targetnya dia, atau misalnya tidak mencapai performa yang kita inginkan, yang harus kita ketahui dulu adalah penyebabnya. Ya. Jadi saya selalu berasumsi orang ini bisa, karena kalau tidak berarti ada salah dengan rekrutmen kita toh. Iya, iya, betul. Jadi artinya input tadi sudah salah. Kalau mau diproses barang busuk, kalau diproses seperti apapun, luarnya busuk. Jadi kalau kita berasumsi proses kita merekrut orang itu sudah baik, maka kita harus mencari tahu sebetulnya apa sih sebenarnya yang jadi persoalannya mereka. Jadi itulah gunanya kita istilahnya itu melakukan review yang rutin ya dengan tim kita. Jadi misalnya sekali sebulan ya lihat performanya. Lalu kita perbaiki dia, tanya masalahnya. Bisa saja orang ini pintar. Dia bisa jualan. Disuruh jualan misalnya pergi ke setiap toko misalnya 30 toko setiap hari. Nah, kalau ditanya, kenapa nggak tercapai 30 toko setiap hari Anda jualan? Ya Pak, karena saya naik bus Pak. Kalau naik bus, waktu saya itu terbuang banyak. Sehingga paling bisa saya 20 toko yang bisa saya kunjungi dalam waktu yang diberikan. Artinya apa? Itu artinya ada alat untuk dia, kalau dia disuruh mengejar 30 toko sehari, kalau dia disuruh naik bus, ya mungkin nggak bisa. Kan tadi itu. Ya, ya. Nah, karena dia naik bus. Tapi kalau dia diberikan sepeda motor, mungkin bisa. Misalnya, jadi ada mungkin kesalahan kita tidak memberikan alat perang yang cukup untuk dia performa. Disuruh perang, tapi nggak dikasih alat. Nah, kan repot. Jadi alat bisa saja fisik, misalnya, tapi bisa juga pengetahuan, gitu ya. Nah, jadi bisa juga misalnya gini, ada orang baru masuk. Dia kan misalnya, kan dia saya rekrut dari tempat lain. Dia sudah pernah jualan. Lalu masuk, lalu kita suruh jualan nih. Tanpa orientasi, tanpa dan segala macam tadi itu. Lalu gagal dia. Lalu kita bilang, loh kamu kan jago jualan kemarin itu. Kenapa di sini gagal? Orang dia belum kenal produknya, belum tahu produknya ini dalam, ya bagaimana cara dia menjual produk yang dia saja baru kenal gitu. Lalu kita sudah mengklaim bahwa dia tidak bisa jualan. Jadi step pertama adalah pahami dulu sebetulnya kenapa dia tidak bisa perform. Kalau memang itu adalah kesalahan yang fatal, artinya misalnya memang dia tidak mampu. Jadi semua alat sudah diberikan, training sudah, orientasi sudah, pemahaman produk sudah. Dia memang kapasitasnya tidak bisa lagi. Nah, disitulah juga ada peran satu lagi nih, yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita sering hanya mungkin sekali 6 bulan atau sekali setahun mereview orang ini. Jadi mereka dibiarkan terus-menerus gagal, di ujungnya baru kita bilang, kamu kenapa sih? Udah setahun kamu saya berikan kesempatan nggak? Tapi kita nggak pernah kasih kode dia di bulan pertama dia udah gagal nih. Tapi kita nggak pernah review, kita nggak pernah kasih feedback. Jadi tadi itu syaratnya tadi itu, pahami dulu apa penyebabnya, tapi prinsip manajemen itu adalah monitoring, evaluasi, feedback. Ya. Jadi kalau orang gitu kita sudah buatkan rencana, kemudian kita suruh dia eksekusi, tugas kita sebagai manajer atau owner itu adalah memonitor rutin, lalu mengevaluasi hasilnya bagus atau tidak, kemudian memberikan feedback dan diperbaiki. Itu aja loopnya di situ. Nah kalau itu tidak kita lakukan, kita buatkan rencana, kasih target dia, disuruh dia eksekusi, lalu kita biarkan dia setahun. Padahal kita yang pertama kita udah tahu dia gagal, lalu kita biarkan lagi dia. Nah siapa yang salah coba? Ya memang iya dia juga salah juga, cuma kita juga ikut salah. Karena kita tidak melakukan proses yang tadi itu simple management sebetulnya. Siap, Pak Budi, mantap. Nah selanjutnya Pak Budi, dari Sahrul Milad. Ya. Nah ini
Bagaimana caranya menumbuhkan etos kerja yang baik dan loyalitas sehingga bisa meningkatkan produktivitas tim dan company? Ya, etos kerja dan loyalitas. Oke. Jadi pengalaman saya selama ini kita harus mencoba memahami motivator orang-orang tersebut. Gitu. Jadi setiap orang ini beda-beda motivasinya. Jadi kalau saya misalnya biasanya ada 4 motivator setiap orang, tapi ada yang dominan. Ya, jadi satu misalnya ada orang yang motivasinya itu karena tadi itu pekerjaannya sendiri. Jadi dia itu karena pekerjaannya menarik, itu mau motivasi dia. Ya. Kemudian ada juga orang yang misalnya termotivasi karena membuat dia bekerja itu membuat dia happy. Nah, jadi beda lagi tuh. Suasana. Jadi suasana. Jadi kalau tadi itu pekerjaannya menantang, nah itu yang membuat dia happy gitu. Tapi ada juga orang yang happy itu kalau pekerjaannya itu suasananya itu ya happy gitu. Lalu yang ketiga biasanya ada juga orang yang motivasinya itu adalah karena istilahnya itu apa namanya ya, keinginan mereka untuk menjadi something ya, meaningful. Contribution. Meaningful, gitu Yeah. ya, meaningful. Jadi dia merasa bahwa saya ini berguna loh untuk orang ya. Jadi kalau saya mengerjakan pekerjaan ini itu rasanya itu puas saya karena saya memberikan kontribusi gitu. Nah, yang keempat biasanya itu adalah ada orang yang karena prestasi gitu. Jadi ada orang-orang yang istilahnya itu ini orang-orang narsis biasanya nih. Nah, jadi dia itu suka sekali di-challenge gitu. Jadi kamu bisa nggak jadi nomor 1? Nah, kalau bisa nanti saya kasih hadiah. Atau hadiahnya kadang-kadang hanya misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol nih ya, berame-rame, lalu kita sebut namanya dia. Waduh, si Budi itu tadi pekerjaannya luar biasa. Wah, dia langsung tersenyum-senyum itu. Nah, biasanya 4 itu ada dalam diri kita tuh. Cuman ada yang dominan. Nah, saya misalnya dominan saya adalah meaningful. Dulu prestasi saya. Dulu saya narsis gitu. Jadi saya selalu pengen nomor 1. Ego saya tinggi dulunya itu. Jadi kalau saya di-challenge, alah kamu cuma nomor 2 aja. Wah, nggak bisa. Saya harus nomor 1. Nah, itu dulu. Tapi sekarang mungkin hampir sejak pensiun itu saya lebih kuat meaning-nya saya. Jadi artinya pekerjaan yang membuat saya happy itu kalau saya merasa saya bermanfaat gitu. Nah, sekarang ini tim dominan. Walaupun yang namanya prestasi itu tetap ada di kepala saya. Saya juga orangnya kompetitif gitu. Nah, jadi kalau kita paham tim kita, ya sebetulnya tadi itu, maka di dalam sebuah organisasi itu kita harus cari yang dominan yang paling banyak itu yang seperti apa. Cuman kita men-tailor made, ya. Jadi biasanya kalau saya melihat gini, tipe orang-orang di sales dan marketing itu biasanya tipe-tipe prestasi. Nah, jadi kalau kita bicara dengan orang sales marketing, kita cerita soal kompetisi gitu. Wah, Mas, kompetitor itu bisa gitu. Masa kita nggak bisa sih kan gitu ya. Lalu kalau setiap bulan itu coba lihat itu misalnya di McDonald apa itu ada employee of the month gitu. Dipajang tuh fotonya. Wah, itu kan orang-orang yang tipe prestasi itu bangga banget tuh. Wah, ini foto saya juga 3 bulan berturut-turut nih ada di sini gitu. Padahal nggak perlu uang tuh memberikan dia motivasi itu nggak melulu harus uang gitu. Nah, jadi malah tadi yang tidak ada malah uang ya Pak Budi ya, si motivasinya. Nggak ada. Kan gitu. Nah, orang misalnya tipe orang yang suka kerjaan nih tadi itu, pekerjaan yang menantang itu tipe orang yang kalau nggak dikasih kerjaan, dia merasa disingkirkan. Ada itu. Jadi misalnya gini, kita ngasih kerjaan ke si A, ke si B kita enggak gitu. Ya, karena kita tahu mungkin si B itu sibuk. Tapi si B ini tipenya adalah tipe orang yang suka diberi tantangan untuk bekerjanya. Jadi dia suka pekerjaan yang menantang itu. Jadi istilahnya semakin banyak pekerjaan dikasih ke dia, dia makin suka. Jadi kalau kita kasih dia tidak banyak kita kasih pekerjaan, malah dia merasa, waduh Pak Budi ini sudah nggak suka dengan saya lagi nih. Apa ya? Kenapa si A yang dia kasih ya pekerjaan itu ya? Kenapa nggak saya ya? Padahal kita tahu misalnya dia sibuk nih. Tapi bagi dia, walaupun sesibuk apapun dia, kalau ditambah lagi kerjaannya, dia makin happy.
Nah, itu istilahnya saya itu kalau dalam kepanitiaan itu tipe-tipe pembantu umum itu. Iya 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 iya. Iya, pembantu umum ya. Itu Jadi direktur sesungguhnya tuh, Direken Batur. iya. Nah, jadi istilahnya saya itu masing-masing departemen tuh biasanya itu tipe-tipenya beda-beda itu. Walaupun tidak semuanya sama menurut saya gitu. Nah, tapi memahami kondisi itulah makanya kita buatlah lingkungan kerja yang kita paham sebetulnya secara umum motivator dari bisnis kita ini apa sih, kan itu sebetulnya. Ya, Nah, itu bedanya misalnya coba lihat orang-orang yang bekerja di yayasan ya Mas Jaya dengan ya, perusahaan. Orang-orang di yayasan itu kenapa dia masih mau di yayasan walaupun gajinya rendah? Karena bagi meaningful. dia itu orang-orang meaningful gitu. Betul betul. Nah, caranya memotivasinya bukan memberikan dia uang lebih banyak, Iya iya. tetapi memberikan dia mungkin proyek yang betul-betul membuat misalnya kemanusiaan yang luar biasa misalnya ya, membantu kemanusiaan. Loh itu bagi dia wah luar biasa gitu. Iya iya, Pak Budi. Nah, Ini itu pertanyaan saya, caranya. Pak Budi. Ya, Kalau, menurut Pak Budi sendiri, apakah orang sales itu identik harus dengan insentif komisi tambahan begitu, untuk motivasi. menstimulus dia, motivasi dia? Ya tidak juga harus sih kalau menurut saya ya. Tidak juga harus, cuman memang tipe orang sales itu kalau kita lihat ya, itu orang-orang yang agresif, suka tantangan, prestasi, kompetitif, Ya narsis biasanya kan gitu ya. ya. Nah, memang salah satu tergantung tadi itu ya, tergantung levelnya. Biasanya level-level yang agak di bawah itu memang remunerasi insentif itu cukup menarik untuk mereka. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah di atas, itu belum tentu insentif itu menjadi menarik untuk mereka. Karena level dari kebutuhannya mereka. Jadi kalau kita cerita soal teori Maslow, ya 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 ya. motivasi ya, Iya. ya orang-orang di bawah itu memang physical needs-nya itu masih cukup tinggi, walaupun tidak semuanya seperti itu. Siap siap. Baik, Pak Budi, mantap mantap. Ini kelihatannya 1 jam kita nggak cukup. Kita sudah satu Iya, jam, tapi lanjut sedikit Pak Budi ya? boleh, 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 boleh. Lanjut Siap. lagi. Nah, pertanyaannya sekarang ke, eee, itu, Rista. Ya, Nah, ini kan, jadi sebagai contoh kita terlanjur merekrut orang dengan basic design, tapi tidak ada skill digital marketing. Namun dia mau belajar hanya saja lambat. Apa kita pertahankan atau bagaimana? Nah, ini tanda kutipnya belajar tapi lambat. oke. Yang dia butuhkan mungkin orang digital marketing, Hmm, tapi yang dia rekrut orang desain gitu ya. iya. Kayaknya ya, oke. Jadi salah rekrutmen di sebetulnya. Iya, ini sebenarnya juga agak sedikit susah juga Pak Budi ya kan kalau saya sekarang kalau bicara masalah orang desain, itu beda skill-nya dengan digital marketing yang dalam artian, analitik iya, bisa juga kalau memang yang membuat iklan itu dia masuknya ke copywriter juga bisa. Ini ada beberapa 3 job yang berbeda nih. Ya Ya, ini kalau dipaksakan 1 orang, ya, nah ini nggak tahu nih bagaimana itu kan bisa tapi lambat atau bagaimana nih lebih baiknya? ya. Kembali tadi itu Hmm, ingat bahwa pekerjaan orang itu dan mungkin tipe orang itu akan berbeda-beda kemampuannya. Jadi tadi itu misalnya ya, dia terlanjur merekrut orang desain. ya, Biasanya kalau saya cerita desain, misalnya desain grafis kayak mau desain apapun misalnya ya, itu kan umumnya adalah artistik ya. ya, Nah, artistik ini biasanya ini otak kanan yang jalan kan. Nah, kalau kita cerita digital marketing, biasanya otak kirinya yang jalan gitu. ya, ya, Karena dia mainnya logik kan. Mainnya ya, logik, proses, kan ada bisnis prosesnya apa, ya, logiknya, segmennya kan itu ya. Sedangkan ya. orang desain, dia lebih kreativitas, Betul betul betul. artistik, itu otak kanan. Nah, kalau orang kuat di otak kanan disuruh bekerja di otak kiri, ya Iya lambat iya. dia. Bukannya Betul dia nggak betul. bisa. Kan itu. Iya iya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih? Nah, masalahnya adalah Anda mau punya waktu nggak untuk mendidiknya dia? Kalau nggak punya waktu, berarti harus dicarikan dia tempat yang lebih tepat. Jadi gunakanlah kemampuannya itu. Jadi sebetulnya
salah satu kekuatan seorang leader itu adalah istilahnya itu memberdayakan orang sesuai dengan kemampuannya dan motivasinya dia. Karena Ya. berapa banyak sebetulnya orang yang kita rekrut itu sebetulnya pintar-pintar. Tapi karena salah penempatan, salah Iya, iya, iya. development, akhirnya nggak berprestasi. Itu banyak sekali Mas Jaya, saya lihat. Ya, Nah, itu Pak Budi. Sekarang pertanyaan saya jadi dari situ Pak Budi. Ah, UKM ini kan tidak ngerti ilmu training, ya, ya kan? Atau tidak ngerti, dia ya mau training, training apanya gitu kan? Nah, sekarang gini, inputnya katakanlah sudah bagus lah ya katakanlah, atau ya, mungkin inputnya juga tidak bagus. Mungkin terus dia meng-hire orang untuk bantuin dong orang psikologi untuk rekrut, ya dapatlah bagus. Habis itu bagus, terus mau diapain tuh? Ini prosesnya kan. ya Nah betul. terus setiap UKM ini nanti pecah fokus harus men-training masing-masing gitu kan. Nah tadi Ya, pertanyaan saya tadi bersambut lagi Pak Budi, yang basic training itu apakah bisa nggak kita organize bersama-sama dalam satu institusi gitu kan ya, baik hmm, itu dari mungkin kita punya formula ataupun juga dari bisnis ID. Kalau ya, misalnya dari bisnis ID, kan Pak Budi kan spesialisasinya di masalah sistem IC, sistem asing ya, kan, lama di betul. situ kan. Ya, Nah, itu bisakah itu, kita ibaratnya, numpang training karyawan di managerial level gitu, untuk ya, tempatnya Pak Budi gitu kan gitu loh, ya. bisa banget, bisa banget. Itulah Ada makanya saya paket bilang nggak? tadi itu. Iya, Ada. Jadi memang sekarang ini kan belum semuanya ya. Kita jadi di bisnis.id itu kita bagi 3 mhm, level gitu ya. iya, iya, Satu level fundamental namanya, yang satu lagi level advance, satu lagi level akselerasi. Jadi misalnya kita belum semuanya kita siapkan ya, kita bertahap ya. Jadi misalnya level katakanlah kita belajar manajemen ya. iya. Manajemen di level fundamental itu diperlukan untuk setiap karyawan yang baru masuk misalnya. Manajemen itu kan tidak harus Anda menjadi manajer toh. Manajemen itu adalah sebetulnya mengelola sumber daya Anda, termasuk diri Anda. Mengelola waktu, mengelola uang, mengelola pekerjaan. Jadi untuk level fundamental, jadi misalnya untuk seluruh karyawan pun bisa pertama level fundamental dulu. Tapi kalau dia sudah punya anak buah, masuk ke level advance. Dia sudah belajar managing people. Kalau Supervisi tadi berarti itu itu? gitu. Kalau yang tadi itu level fundamental itu managing yourself, bagaimana mengelola diri Anda. Mmm. Step berikutnya adalah bagaimana mengelola tim Anda. Ini Nah, ini kalau yang berarti ya, bukan untuk brand owner-nya, tapi untuk karyawannya, timnya tadi ya, Pak Budi ya? untuk timnya ya, Trainingnya? Untuk timnya? untuk timnya. Tapi tentunya kalau brand owner atau ownernya sendiri belum bisa, ya harusnya dia dulu dong. Iya, iya, iya. Iya betul sih, kalau nanti owner-nya sendiri tidak masuk, tidak ngikutin, dia nggak ngerti ini sebenarnya di-training apa, jadi nggak nyambung juga bahasanya. Nggak Kalau nyambung boleh tahu gitu. Pak Budi, seperti fundamental itu berapa lama dan kurikulumnya apa saja yang bocoran outline-nya itu Pak Budi? Sebetulnya kalau kita lihat sekarang bisnis.id memang fokusnya di e-course ya Mas Jaya. Ya, Jadi sebetulnya e-course itu misalnya seperti Smart Business Map, fundamental mhm, bisnis ya. mhm. Itu kan sebetulnya bisa dipelajari dalam 2 hari sih kalau selesai itu e-course-nya kan gitu Mhm, ya. Cuman mhm, implementasinya, prakteknya itu yang harus dilakukan. mhm. Kemudian kemarin itu juga ada misalnya fundamental bagaimana membaca laporan keuangan misalnya. Itu mungkin cuma dalam 3 jam sudah selesai itu Oh, bacanya. Tapi mempraktekkannya mhm. itu. Berarti lebih ke arah, spesifik ya, Iya, materi-materinya itu ya? spesifik. Nah, memang ada kita lagi mendesain yang karena kemarin itu kita nggak tahu dipilih atau tidak, ada salah satu perusahaan yang terbesar lah di Indonesia gitu ya, kontak kita di bisnis.id karena mereka punya UKM yang dia mau didik, ada sekitar 600 gitu ya, yang dia sudah kurasi gitu, menurut dia bagus dan pengen dikembangkan. Nah, dia minta didesain program khusus untuk mereka. Nah, Iya, iya. saya pikir ini bagus juga. Mungkin kami Mhm. lagi mendesain sekarang ini yang bisa sebetulnya digunakan untuk orang lain juga gitu.
Iya, Jadi iya. sekaligus saja kerja ya tanggung-tanggung kan ya. Jadi udahlah saya desain satu, misalnya kita desain satu gitu bersama-sama, tapi bisa. Jadi itu fundamental yang lengkap gitu ya untuk orang-orang misalnya yang baru masuk misalnya dimanapun dia gitu ya. Iya, Yang iya. basic-basic dulu. Nah kemudian baru untuk level advance, baru level Mhm. akselerasi gitu. Iya, iya. Saya itu terus terang kan Pak Budi kan pernah dengar apa namanya training for mentor kita kan. Itu Betul. yang tahun 2019 kan kita membicarakan masalah eee, apa basic training program bukan program pelatihan, paket program pelatihan. Maksudnya kalau pas masuk itu kan paket program pelatihan dasar, habis itu paket program pelatihan supervisor, manager, director. Ya, Problemnya saya itu saat ini gini, kepengin banget bantuin teman-teman membuatin kurikulum seperti itu. ya. Ya, masalahnya adalah saya sendiri sekarang itu juga kejar-kejaran untuk ngurusin bisnisnya juga iya. Jadi memang, tidak Ayolah bisa diberikan kerjasama kita dong, kerjasama siap. abc.id Yuk Bisnis gitu. Oh, dengan senang Nah, hati. program bersama kita Iya, buatkan. Jadi Mas Jaya kan lebih tahu juga misalnya apa sih kebutuhannya untuk level ini, level itu. betul, insyaallah. Nah, Iya. kami mungkin punya expertise-nya untuk mendesain, kemudian mendevelop. Ya, ayo sama-sama kita siap aja sih, sangat senang malah. Iya, iya. Nah, itu kan kayak contoh gini Pak Budi, kan pas, masuk ke tempatnya Astra itu kan, Astra kan sendiri kan saya kira sudah cukup bagus ya dengan Astra Management Development Institute kan. Itu Betul. kan mereka punya yang namanya kalau dulu kan Astra Basic Training Program, sekarang mungkin namanya berbeda. Nah, terus Ya, kemudian ada Astra Supervisory, ya, Supervisory yes. Training, habis itu kan Superintendent atau semacam level manager, kemudian Betul. baru ke, manajemen atau Ya, direksi, ya. betul. Nah, saya sempat itu Pak Budi membuat ya outline materinya, kalau bicara masalah basic training program ini kan, kalau saya sendiri nih di UKM ini yang saya, desain adalah pertama communication skill nih. Ya, Nah, ya, communication skill di antara mereka-mereka ini kan, ini perlu banget nih. betul. Ini saya Betul. juga bicara masalah communication skill, bicara masalah adab dan etika, ya Ya, kan kalau misalnya dalam bergaul bagaimana, berkenalan bagaimana, yang basic-basic ya, seperti gitu. Terus saya berikan materi dasar lagi yang paling, kita buat sendiri namanya Fondasi Hidup Berkah. ya. Ini yang kalau Pak Budi tahu kan mungkin ada pesertanya Pak Budi dari dokter mobil kan. Nah itu Betul. kan dia memasukkan materi saya juga itu, Fondasi Ya, Hidup Berkah itu akhirnya teman-teman sendiri itu yang kerja di sana menjadi lebih adem lah gitu ya. Tidak kayak, turnover-nya tinggi seperti gitu kan. ya, Nah ini ini Pondasi Hidup Berkah, terus kemudian, eee, nanti baru berbicara tentang sedikit materi-materi dasar, kalau karena levelnya tergantung sih kalau levelnya mungkin teknisi, dia ya, apa, teamwork yang menjadi teamwork yang bagus, ya, atau menjadi pribadi yang handal, tentang ya, pola sukses, pola gagal, ya, ya, atau memodel sukses itu bagaimana. Nah itu yang kita ajarkan yang basic-basic banget itu. ya, Nah intinya KPI-nya saya hampir mirip dengan Pak Budi juga, managing yourself kan. Nah, kalau ya. kita sebut namanya menjadi pribadi yang handal, kan Betul, begitu. Nah, begitu masuk ke betul, supervisor, baru nanti berbicara tentang mensupervisi, perorangan tadi itu kan, gitu loh. Jadi kan betul, ini kan KPI-nya berbeda-beda. Kalau yang, betul. level bawah, yang teknisi anggap aja itu bicara masalah KPI-nya adalah menjalankan job desk, kalau Ya, supervisor mungkin target-target kan begitu ya. Kalau betul. manajer membuat sistem atau istilahnya mensistemkannya, nah Ya, kalau apa, direktur membangun ekosistemnya. Nah itu ya, yang kita buat, cuman ya itu kembali lagi, keterbatasan waktu, tenaga juga iya. ya, Seneng saya sebetulnya kalau bisa ini di apa, dikolaborasikan gitu ya. Ini ada ya, suara feedback ya. Nah, baik ini tapi ada lanjutan pertanyaan nih Pak Budi. ya. Eee, sebentar ya. Nah itu dari Adnan, Ardo Adnan, kondisi bisnis yang benar-benar awal, gimana cara rekrut karyawan dan ternyata ada halangan dari keluarga yang khawatir malah menghancurkan bisnis yang sedang dibangun karena takut dikhianati. Wah ini agak drama nih. Ya, itu kan, sikap kita masing-masing ya. Sikap Iya, kita masing-masing dalam membangun sebuah bisnis. Jadi kalau kita pengalaman saya adalah, kalau kita tidak mulai membangun fondasi, termasuk fondasi mmm, manusianya dan tim, maka mmm, kita tidak akan pernah menjadi besar. Itu pengalaman iya, saya.
Nah, Iya, untuk membangun fondasi itu kan berarti kita sudah mulai juga membangun kepercayaan kepada tim. iya, Jadi kalau kita sudah dari awal saja sudah wanti-wanti, wah kalau ada orang lain yang masuk ini nanti jangan-jangan nanti diambil formulanya kita, ada segala macam. Jadi bayangkan itu ya, saya mhm, bekerja di perusahaan asing yang brandnya boleh saya katakan mungkin semuanya terkenal di dunia. mmm, Dan saya waktu jadi CEO pun di situ misalnya, tidak ada ketakutan, pemegang saham saya mengatakan Budi Ismani akan mencuri, nah, formulanya gitu ya, dan segala macam ya, padahal saya semua rahasia itu ada sama saya kan gitu ya. iya, Nah kenapa? Karena kita bangun sistemnya. Jadi membangun sistem itu termasuk misalnya rekrutmen tadi, iya, sistem kontrak dan cara kerjanya kita, mhm, sistem misalnya monitoring dan evaluasi. Ada sistem misalnya, katakanlah, apa ya tadi itu ya, auditnya untuk check dan balance-nya ya. Nah, saya ingat sekali ada salah satu mungkin ya anak muridnya Mas Jaya juga ya, yang sekarang sudah besar banget ya, misalnya ya nggak apa-apa saya sebutkan Angga sama Rizka misalnya ya. iya, mhm, Ya, jadi kan dia sudah besar ya. Jadi iya, waktu kita masuk, manajemen profesional ya, tentunya kalau manajemen profesional itu bank itu, klik BCA-nya atau apa segala mhm, macam itu kan nggak lagi di owner gitu ya, iya, sama iya, iya, direktur gitu. Jadi awal-awal jadi gimana ya, wah ini masih sama saya nih. Jadi semuanya ah, semua pengeluaran uang itu harus sama owner gitu, padahal bisnis udah besar banget kan nggak mungkin iya, gitu iya, kan ya. Jadi artinya kita juga nggak percaya sama. Nah, kalau kita bangun sistem, jadi saya bilang iya, kan ada pertama perjanjian kerjanya sudah clear, iya, ada good corporate governance, ada evaluasi, ada audit, ada check and balance, ada otoritas, nggak semuanya langsung bisa dikeluarkan. Jadi untuk level iya, tertentu harus dikeluarkan. Jadi misalnya saya bilang sama mereka, ya udah untuk level sekian harus ada owner yang tanda tangan atau approve gitu ya. Tapi itu check and balance gitu. Tapi awal-awal kan ada ketakutan ya, karena iya, waduh selama ini saya yang pegang semuanya ini. iya, iya, Nah, tapi begitu sudah dicoba dan dibuatkan sistem untuk menjaga pagar-pagar tadi itu, dan itu berjalan dengan baik, akhirnya kepercayaan itu jadi timbul tuh. iya, Nah, walaupun saya bilang, tidak menutup kemungkinan tetap saja ada orang yang nggak bagus gitu. Nah, iya, makanya ada tetap aja ada yang maling, yang mhm, korupsi ya. Nah, kalau kita lihat di negara ini kita ini kan banyak banget itu ya, yang begitu. Jadi iya, artinya walaupun sudah ada undang-undang, KPK dan segala macam, nggak peduli mereka kadang-kadang. iya, betul, betul, Nah, itu kan persoalannya itu yang saya bilang tadi itu inputnya yang harus bagus gitu. iya, iya, Jadi awalnya tetap saja inputnya ada, development-nya ada, dibangunkan sistem, pagarnya dijaga. Kalau enggak, kapan kita bisa free gitu ya untuk bebas, oke, biarkan orang lain yang menjalankan perusahaan kita. bicara masalah input Pak Budi, Mhm, ini Pak Budi mengamati atau mengalami nggak atau dari, mungkin klien-kliennya Pak Budi yang sekarang yang dibina, ya, sekarang ini kan kita generasi YZ ini kan berperan sekarang nih ya, yes, menjadi tim-tim kita ya, paling tidak ya, di awal-awal ya, fresh ya, graduate mereka. Nah, eee, mereka ini kan agak sedikit berbeda ya, di zaman kayak dulu kita ini kan lebih gampang, gampangannya lebih nurutan ya, lebih nggak jadi kutu lompat. Sekarang kan kutu lompat iya, mungkin ya, pengaruh sosial media juga iya, ya, ngendaliinnya susah, ngomongnya susah, ya. betul. Nah, ini gimana cara Pak Budi mengendalikan atau sudah pernah ada studi kasus seperti itu? Ada, banyak ya, karena Mhm, ujung-ujungnya boleh dikatakan mungkin hampir 50% itu gen milenial sekarang yang mengisi gitu ya. Mungkin Gen Z mungkin ada sekitar 10 sampai 15%, sisanya mhm, yang Gen X sama baby boomer seperti saya ini udah tinggal iya. sisa-sisanya aja gitu. Ya artinya apa? Suka atau tidak suka, kita harus mulai menyesuaikan dengan behavior-nya milenial dan Gen Z gitu ya. Karena ini pasar yang paling besar untuk tenaga kerja kita gitu. Iya, Nah, profilnya seperti apa? Nah, tadi itu memang beda sih profilnya dengan zaman-zaman kita ya dan segala macam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah berarti, kita menolak, perubahan itu atau kita mencoba menyesuaikan dengan perubahan itu?
Saya lebih suka menyesuaikan dengan perubahan itu karena kita nggak bisa hindari istilahnya Hmm. itu air bah dari milenial dan Gen Z ini nggak bisa kita stop. Nggak mungkin juga kita balik ke zaman dulu gitu. Iya, Nggak akan bisa. Jadi bagaimana caranya menyesuaikan diri? Nah, contohnya tadi itu, iya, kita tahu bahwa anak-anak milenial misalnya terutama dan juga Gen Z, mungkin dia nggak akan loyal lagi terhadap perusahaan itu. Tidak iya. lagi loyal terhadap brand itu. Tapi minimal yang kita tahu adalah mungkin mereka loyal ke profesinya mereka. Nah, oleh karena itu, caranya bagaimana? Pengalaman saya adalah bagaimana membuat pekerjaannya mereka itu semenarik mungkin tadi itu, ya, sehingga dia akan lebih fleksibel dan lebih lama tinggal ya di perusahaan kita. Dan itulah makanya dulu zaman saya dulu di Coca-Cola itu saya ingat banget itu sudah masuk tahun-tahun 94 tuh saya merekrut manajemen trainee banyak gitu ya dari Amerika, dari Australia, dari Indonesia dan segala macam itu. Dan itu berbeda dengan zaman saya gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan misalnya zaman itu adalah kita tahu dia akan boring di satu tempat. Jadi orang-orang yang begini yang potensial misalnya untuk menjadi pemimpin kita masa depan, kita tahu bahwa kalau zaman dulu saya misalnya dipromosi 4 sampai 5 tahun dikasih promosi, mungkin tuh mereka 1-2 tahun sudah langsung dipromosiin. Cuman caranya berbeda. Jadi misalnya contohnya gini, kalau Ya, dulu jenjang itu 4-5 tahun baru ada satu jenjang. iya, Sekarang iya, iya, jenjang yang 4-5 tahun itu kita bagi aja menjadi 2-3-nya iya, gitu. Tapi setuju, seolah-olah itu setuju. tuh dia berubah gitu. Itu contohnya ya, Iya, hal-hal yang kreatif bisa dilakukan. iya, iya, Kemudian iya, tadi itu job enrichment. Jadi anak-anak yang sekarang ini suka eksperimen misalnya ya. iya, iya, Jadi iya. misalnya di luar dari pekerjaannya sendiri, saya paling suka ngasih anak-anak milenial ini adalah project. Jadi ada Hmm, pekerjaan intinya mereka, tapi saya hmm, sudah tahu bahwa waktunya itu saya akan coba ambil untuk project-project yang menarik untuk mereka. Nah, jadi itu akhirnya membuat mereka, oh iya ternyata kalau saya di sini, saya juga punya kesempatan. Jadi misalnya gini ya, hmm, contohnya ya. Karena banyak juga saya tanya orang-orang anak-anak milenial nih, tujuan jangka panjangnya gimana sih nantinya rencananya di bisnis ini atau di perusahaan ini? Wah Pak, saya pengen punya bisnis sendiri sebetulnya. Kalau bisa hmm, ya saya sini punya pengalaman dan segala macam, tapi mimpi saya sih punya bisnis sendiri. Oke, hmm. bagus dong. Saya bilang kalau begitu, di sini tempat yang tepat untuk Anda. Loh kok begitu ya Pak? Iya, karena di sini kami mengembangkan Anda supaya bisa menjadi entrepreneur. Ah, Jadi caranya bagaimana Pak? Nah, Anda tentunya belajar dulu. Belajar jadi iya, sales, nanti kita kasih project. Nah, misalnya, iya, oke, coba buatkan project bagaimana Anda misalnya membuka wilayah baru, seolah-olah itu milik hmm, Anda. Ah, gimana caranya? iya, Bangun iya, proposal. Jadi hmm, mereka, oh iya ya, saya juga bisa belajar. Karena hmm, ujung-ujungnya biasanya nih, hmm. semakin lama orang itu bekerja di sebuah perusahaan itu, keinginan dia untuk keluar tuh semakin pendek, semakin rendah. Ya, Iya, karena risikonya udah makin tinggi dia keluar itu kan gitu. iya, iya, iya. Jadi artinya kalau lewat 5 tahun Anda bisa pegang itu orang, biasanya akan lebih lambat dia keluar. Hmm, hmm, hmm. Jadi 5 tahun pertama itulah sebetulnya Anda harus cari jalan supaya dia termotivasi, tetap merasa, "Wah, ini saya senang banget." Begitu lewat Hmm, 5 tahun, dia mulai iya, mulai mikir-mikir ini kalau mau keluar itu, "Wah, saya mau keluar gimana ya nanti gaji saya?" Nah, ada mulai itu. iya, iya, Apalagi iya, kalau udah 10 tahun kan gitu. Nah, kan iya, iya. orang-orang gila seperti saya aja yang mau pensiun belum pensiun gitu tahun umur 47. Mudah-mudahan saya juga ngikutin Pak Budi nanti ya. Saya sendiri saya tapi gini Pak Budi, saya juga heran sih ya, eee, anak-anak itu di usia dini sekarang ya, katakanlah di bawah 40 tuh sudah belajar ya males gitu ya katanya. Iya, Saya sendiri alhamdulillah, saya ini di usia saya malah haus gitu loh. ya, Jadi kayak Pak Budi bicara aja, ya saya catetin, betul betul ya, dan saya akan menyimak dengan sepenuh hati saya dan telinga saya gitu loh, mata saya akan menyimak semuanya. Anak-anak betul. sekarang tuh kan nyimak aja, belajar aja sambil main HP gitu kan. Iya, betul Jadi kayak nggak bertahan gitu loh. Nah, betul. eee, kalau generasi saya sendiri mungkin sudah dinosaurus ya, generasi, Ya, usia saya. Saya tahu Pak Budi kan masih haus ya belajar. Nah, itu betul. kayak saya juga generasi saya juga pada sudah mulai malas-malas belajar loh. Iya, Saya tuh betul. nggak tahu apakah mungkin
mungkin kita punya experience yang sama atau enggak Pak Budi. Jadi gini, saya itu dulu waktu sekolah itu jadi, nggak semangat belajar. Saya dalam artian saya itu banyak nyonteknya. Apakah mungkin ya gara-gara saya itu nyontek, saya jarang pakai otak saya, sekarang otak saya masih ori gitu. Saya juga Katanya Pak paling Budi kan males. juga Pak Budi Betul. bad boy juga katanya dulu kan. Iya, bad boy banget saya. DO 4 kali, sekolah nggak bener, DO? 7 tahun iya. Oh 4 iya? kali saya DO ya, masuk ITB nggak selesai, Universitas Andalas nggak juga, Akademi Bahasa Asing nggak, terakhir di UI Fakultas Ekonomi 2 tahun aja setelah itu. Jadi 7 tahun Wow. kuliah nggak ada yang beres, nggak selesai. SMA juga biasa-biasa aja saya. Oh berarti yang pas Jadi di George Washington ya, Pak Budi? nah, karena memang saya sudah memalukan orang tua, jadi Nah. akhirnya ya saya pikir jangan di Indonesia lagi dah. Karena orang tua saya itu kan profesor doktor bidang pendidikan Iya. gitu. Iya iya. Rektor di salah satu universitas. Jadi kan sangat Iya. memalukan anaknya itu brengsek Heeh. dan tidak sekolah gitu. Tapi Pak Budi S2 atau S1 lulusnya? S2 saya. S2. Jadi sebentar, Iya. S1-nya di mana Pak Budi? Di Amerika juga. Jadi lucunya Oh di gini, Amerika juga? Oh. 7 tahun saya sekolah di Indonesia, 4 Iya. universitas DO semua. Iya. Sampai di Amerika, saya S1 saya cuma 1,5 tahun saya selesaikan. S2 saya 1 tahun aja saya selesaikan. Jadi 2,5 tahun saya selesai S1 plus S2. Padahal harusnya 6 tahun itu. 4 tahun Iya. S1, 2 tahun S2. Nah, itu yang membuat saya berbeda kan. Jadi kenapa sih kok bisa ya? Padahal belajar pakai bahasa Inggris loh. Pakai Mungkin karena bahasa nggak cocok. Indonesia malah nggak lulus-lulus gitu. Iya. Apakah pola bisnis, pola belajarnya? Hah? Ya, jadi itu yang saya bilang tadi. Saya ini tipe orang pemberontak. Tipe orang yang nggak suka dengan kemapanan. Jadi kalau saya itu melihat dosen saya pakai buku lama gitu ya. Dan saya tahu itu buku lama, saya selalu membantah dia gitu. Dan kalau begitu saya membantah dia, zaman saya dulu, ya zaman kita mungkin juga sama lah ya. Dosen Iya, di itu nggak blacklist. boleh itu. Itu sudah Iya. langsung di blacklist, sudah dikasih nilai berapa itu. Nah, Iya jadi iya. bagi saya sih, kalau itu saya di Amerika, malahan kita di-challenge terus-menerus, sama dosen itu nggak banyak sebetulnya dosen itu mengajar gitu. Mereka hanya memberikan buku referensi, nanti kalau ada masalah bertanya sama dia, berdebat sama dia, kita buatkan proposalnya kita, sehingga istilahnya itu apa yang saya pikirkan itu bisa keluar gitu. Jadi di luar itu sistem pendidikan tuh gini Pak Budi, seorang dosen itu tidak misalkan mengajar hal yang sama terus-menerus begitu dan dengan durasi yang sama. Misalkan kayak mata kuliah ini dia ngajar gitu, bukan begitu? Dikasih buku begitu, Pak? Jadi cara ngajar biasanya dia kasih topik kan ya. Ya. Kasih topik, jadi misalnya topik untuk 2-3 kali pertemuan ini adalah misalnya topik A misalnya. Lalu biasanya referensinya itu 2-3 buku itu, setebal-tebal ini nih. Jadi kita harus baca 2-3 buku baru paham topik itu gitu. Jadi mereka suruh kita belajar dulu, baca bukunya, dia kasih dulu referensinya, dia kasih sedikit topiknya dan segala macam, lalu dia challenge kita, baca buku itu, nanti diskusikan, kemudian kita berkelompok untuk kemudian membahasnya di kelas nantinya bersama dia. Jadi kita boleh malah membantah profesor kita itu gitu. Kalau menurut kita setelah kita baca referensi itu, menurut kita kita punya pandangan yang lain. Jadi dan itu dia sangat dihargai gitu. Iya. Nah, sedangkan di Indonesia kan kita diajarkan untuk patuh toh. Iya, betul. Nah, kalau dosen itu dewa itu, nggak boleh nggak. Makanya saya bilang sama orang di Amerika itu, kenapa nih IP saya cuma 1,2 di Indonesia, dia tanya kan. Karena IP saya cuma 1,2. Jadi 1,2 itu berarti di bawah C gitu. C itu aja 2 kan. Lalu saya bilang ya di Indonesia itu kalau A itu hanya untuk Tuhan, saya bilang. B itu untuk dosen, mahasiswa itu C, D, E, F saya bilang. Betul. Jadi seperti sekarang aja Mas Jaya, jadinya saya kan ya relatif ya, ini mudah-mudahan kalau panjang umur saya tahun depan ini sudah masuk kepala 6 kan gitu ya, 60 saya kan. Nah, tapi saya masih baca ini namanya How to Build a $1 Billion Apps ya. Oh iya, saya tahu tuh bukunya, ya. Nah, itu dari Josh Berkowski. Luar biasa. Ya karena ini harusnya,
Yang muda-muda malu nih ngelihat kayak gini nih ya, Pak Budi masih semangat ya. Buku tebal gitu saya beli. Saya pengen pelajari teknologi ini karena at the end of the day ya, dulu waktu saya bekerja di perusahaan minyak itu bangga banget itu tahun 80-an itu karena minyak itu perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu pasti perusahaan minyak itu. Iya, iya. Sekarang 5 sampai 6 perusahaan terbesar di dunia itu teknologi semua gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita nggak mau belajar teknologi, membangun bisnis yang ada unsur teknologinya, apapun bisnis kita, apakah makanan, minuman, distribusi, retail, tapi harus ada unsur teknologi yang di istilahnya itu dibautkan di dalam bisnis itu, itulah masa depannya. Jadi saya bilang, wah kalau begitu semuanya saya pelajari, jadi buku saya paling banyak soal teknologi sekarang ini. Ada 2 hal tuh Pak Budi yang saya dengarkan bahwa setiap bisnis sekarang itu akan menjadi bisnis media dan teknologi. Kan Ya. begitu Pak Budi? Jadi media maksudnya kita sekarang mau nggak mau, nggak bisa kita outsourcing-kan, IG kita atau konten kita ke tempat yang lain kan, kita mau nggak mau harus membuat media atau traffic sendiri kan, kalau Betul. tidak mau disetir oleh traffic yang berbayar Betul. terus kan begitu ya Budi ya? Betul. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Pak Budi sebelum kita nanti tutup, ada dari Alex. Ini yang paling sering nih, yang paling sering seperti ini nih pertanyaannya. Nah, Ya. apakah visi personal dari tim atau calon tim harus sesuai dengan visi perusahaan? Nah, Ya. ini visi, misi, value kan berbeda Pak Budi ya? Betul. Jadi inilah tantangan dari sebuah perusahaan ya. Karena tadi itu seperti saya bilang tadi itu adalah perusahaan itu sebuah organisasi. Secara teori organisasi itu judul atau definisinya adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama. Ya. Jadi artinya apa? Orang ini harus punya tujuan yang visi yang bersama gitu. Cuman faktanya adalah pada saat kita punya bisnis dan karyawan kita ada maksudnya pasti yang namanya visi pribadi orang tidak selalu sama dengan visinya perusahaan. Nah, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Satu adalah kita mencari orang-orang yang satu visi, satu value, ya, dan satu misi dengan kita. Atau kita mencoba memberikan fleksibilitas untuk orang itu menyesuaikan visi, misi, dan value-nya dia dengan visi, misinya perusahaan itu sendiri. Jadi contohnya, orang yang tidak sama visi, value-nya, lalu bekerja di sebuah perusahaan, saya yakin dia tidak nyaman sama sekali. Tidak nyaman sama sekali. Ya. Jadi misalnya ini, contohnya saya ya, mohon maaf ya, artinya kembali teman-teman yang kebetulan mungkin bekerja di BUMN gitu ya, dan segala macam. Saya tidak pernah bisa bekerja di BUMN menurut saya, dan saya tidak mau juga gitu ya. Bukan karena BUMN itu tidak bagus dan segala macam, tapi nggak cocok aja dengan value-nya saya, visi misinya saya gitu ya. Karena kalau once saya masuk di situ, mungkin saya tidak nyaman sama sekali. Nah, once orang itu tidak nyaman, berarti dia tidak bisa perform sebaik mungkin. Jadi artinya tugas kita sebagai pemilik perusahaan adalah mencoba mensinkronkan sebesar mungkin antara visi, misi, value perusahaan itu dengan masing-masing orangnya itu. Nah, kalau tidak, dia akan secara alami, dia akan tersaring sendiri, ya. Siapa yang sebetulnya masih cocok dengan kita, siapa yang tidak nantinya. Mantap. 1/4 jam, 1,5 jam Pak Budi kita. Sudah 1,5 jam. Kalau nanti kita lanjutkan, yang ditakutkan nanti pas nonton ulang, ini tapi yang nonton manteng dari tadi 400-an orang, sekarang sudah 427 orang Pak Budi. Luar biasa nih ya. Topiknya menarik. Saya izinkan saya Pak Budi akan silaturahmi nanti dengan Pak Budi dan sebelum Pak Budi menginjak 60 saya ingin berguru banyak dengan Pak Budi. Mudah-mudahan nanti bisa saya bagikan kepada kawan-kawan di UKM. Saya ini memang spesialisasinya mungkin UKM. Jadi kalau bicara masalah akselerator yang sudah bicara masalah nanti masuknya ke IPO kah, multinational company kah, itu Pak Budi spesialisasinya itu loh. Tapi setidaknya saya yakin dari ilmunya Pak Budi yang di multinational company ini sedikit bisa
terapkan atau saya bantu menjembatani nanti ke kawan-kawan UKM. Izin Ya, menyerap ilmu ke Pak Budi berikutnya. Pak terima Budi terima kasih. kasih banyak waktunya, ini sangat berharga sekali buat saya banyak dapat catatan, insight-insight dan apa yang harus saya terapkan di perusahaan saya, dan juga apa yang saya bagus bagikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama atau kolaborasi dengan Bisnis ID, Pak Budi. Insya Allah, Saya saya menarik sekali ya, untuk saya. Kalau memang iya, bisa, makanya nanti insya Allah sebelum Mas Jaya nginjak rumah saya nginjak rumah Mas Jaya dulu gitu. siap. Baik, Pak Budi terima kasih banyak, sehat selalu Pak Budi. Oke, Iya, sama-sama Mas Jaya ya, teman-teman iya, semuanya You Bisnis, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi Mas Jaya dan baik ya Pak Budi. salam untuk keluarga Mas Jaya semuanya ya. Sama-sama Pak Budi, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.